SMA Muslim terakreditasi A adalah sekolah unggulan berstandar nasional yang bernuansa Islami dengan lingkungan yang asri serta alami. Berdiri di atas tanah seluas 4,2 hektar dengan lingkungan alami hijau, sejuk, bersih, sehat dan aman, menjadikan SMA Al-Muslim menjadi sebuah tempat yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar yang diharapkan. Didukung juga dengan fasilitas belajar lengkap seperti satu siswa satu tab, aula, ruang kelas full AC dan full wifi, perpustakaan, laboratorium IPA, komputer dan bahasa, halaman luas, lapangan olahraga, studio band, ruang media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG 2022 dalam jabatan kategori 1. Perkenalkan, nama saya Desi Rosvitasari SPD, guru mata pelajaran biologi SMA Al-Muslim, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan saya mahasiswa PPG di Universitas Galuh. Pada 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi bioteknologi, submateri bioteknologi konvensional. Berikut pelaksanaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat berkiat, tetapi ini kayaknya kursinya tidak semuanya terisi. Ada yang kemana nih? Sakit. Ada sakit. Hari ini sudah siap belajar? Siap. HP-nya tidak dipegang dulu, begitu ya. Laptopnya juga disimpan dulu. Nanti kalau saya sudah minta, baru kamu buka, begitu ya. Oke. Sebelum kita belajar, silahkan ketua kelas. Ketua kelasnya hadir tidak? Ketua kelasnya hadir, oke. Silakan pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, silakan dimulai doa. Attention. For we study, let's pray together. Pray together. Ini sing to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu ya. Ariza, Bima, dari 32 siswa yang sakit 5 orang. Mari doakan teman kita yang sedang sakit di rumah, semoga Allah sehatkan, gitu ya. Allah angkat penyakitnya. Untuk kesehatan kita, semoga juga Allah menjaga kesehatan kita. Sehingga bisa belajar seperti biasa di sekolah. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya bab apa di sini? Materi kita bioteknologi ya. Jadi di materi bioteknologi itu ya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah membahas tentang pengertian bioteknologi gitu ya. Kemudian ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi, perkembangan dan aplikasi bioteknologi tradisional dan modern gitu ya. Nah, ini yang akan kita lakukan gitu ya dalam penerapan bioteknologi tradisional gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian akan mempelajari ini, membuat desainnya gitu ya, kemudian melakukan praktikumnya gitu ya dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di alam gitu ya untuk jadi produk gitu ya. Nah, silakan perhatikan gambar ini. Ini ada gambar apa di sini? Gambar yogurt. Kemudian gambar kedua ini ada gambar ya apa jagung gitu ya. Ini kuning-kuningnya kalau menurut kalian kuningnya apa nih? Kuning dari jagung apa kuning dari apa nih? Kuning ini. Kacang kedelai. Proses pembuatan yogurt, bagaimana proses pembuatan kecap? Ada yang bisa menjelaskan proses pembuatannya? Angkat tangan.
memanfaatkan apa biasanya fermentasi? Bakteri. Temanmu sudah menjelaskan bahwa proses pembuatan yogurt dan kecap itu dengan melakukan fermentasi. Nah ya, fermentasi itu dilakukan dengan memanfaatkan mikroorganisme, diantaranya bakteri. Ada lagi selain bakteri yang dimanfaatkan untuk fermentasi? Ragi. Dari ragi, jadi ada bakteri, ada ragi gitu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini dan IPK-nya. Jadi kalian diharapkan dapat menganalisis ya prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Kemudian menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model project based learning, jadi kan kalian ada project kan ya berbasis STEM. Nah kalian diharapkan dapat merencanakan pembuatan produk bioteknologi konvensional. Muatan khas yayasan ya seperti dari leadership ini learning to learn ya, atau proses belajar. Kemudian GP kita adalah mengenal alam dan lingkungan. Nah dari sini Nahl ayat 5 saya kutip ya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan gitu ya. Jadi banyak tanaman atau ya di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan atau bisa dijadikan hal lain. iya, oke. Terima kasih. Iya ya, benar ya. Jadi di bumi itu adalah hewan dan tumbuhan gitu ya, sudah Allah ciptakan dan bisa dimanfaatkan oleh manusia gitu ya untuk kebutuhan kita ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini saya ambil kalimat gitu ya atau quotes dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya pembodohan. Jadi memang tugasnya siswa untuk belajar gitu ya. Karena ketika kamu belajar mengetahui banyak hal gitu ya, gitu ya, maka kamu juga akan bisa gitu ya, atau bisa bekerja gitu ya di dalam dunia tersebut gitu ya. Kamu bisa banyak mengetahui banyak hal, kamu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, contohnya gitu ya. Jadi jangan juga apalagi kamu kelas 12 sini ya, kelas 12 itu sebentar lagi ini sudah setelah PTS gitu ya, nanti sebentar lagi juga kamu akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Ini langkah awal ya menuju gerbang dunia. Nah penilaian yang akan saya nilai di dalam kegiatan kita gitu ya, jadi ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian leadership gitu ya. Banyak yang akan dinilai. Nanti di akhir materi ini juga ada assessment gitu ya, melalui quizzes, ada beberapa soal gitu ya. Nah, oke, kegiatan pertama, kegiatan kita langkah pertamanya adalah identifikasi masalah. Jadi nanti kalian ada di dalam kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 berarti ya di kelas ini ya. Oh, ada juga yang 4 ya, benar ya. 4, 5 atau 6 siswa. Nah, kemudian kamu akan menyimak video bahaya obesitas gitu ya. Ini linknya sudah saya sematkan di Gigi Islami ya. Kemudian kamu mengidentifikasi masalah pada video tersebut dan menuliskannya pada LKPD. Nah, ini saya klik dulu ya linknya. Muncul tidak? Oh, muncul ya. Manfaatkan kulit buah semangka gitu ya. Nah, di sini ada videografi tentang obesitas. Jadi videografisnya bisa kamu klik gitu ya. Kamu pertama gitu ya dengan kelompok mengamati link video ini dulu ya. Ini sudah saya buka. Nah, jadi ya. Ini juga saya tampilkan dulu ya, silakan bisa diamati. Pernah nggak sih kalian ketemu sama orang yang punya niat perut lebih besar daripada umumnya? Kalau kamu pernah lihat, besar kemungkinan mereka mengalami obesitas. Lalu, apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan suatu kelainan penyakit yang ditandai dengan penurunan dari kekuatan tubuh secara berlebihan. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 mengatakan obesitas atau penurunan meningkat di Indonesia sejak 3 periode, yaitu pada 2007 10,5%,
dan mereka tidak memperhatikan makanan yang dibeli seperti tinggi kalori, tinggi lemak, dan yang tinggi butuh berat. informasi lebih lama kita silakan buka di websitenya sendiri ya. Yang masuk seperti makanan dan minuman yang tidak sehat dan dilakukan secara terus-menerus akan menjadi pembuluh lemak yang berlebihan. Penyebab lain obesitas adalah kurangnya aktivitas fisik. Remaja hingga dewasa memiliki kebiasaan bermain gawai lebih dari 5 jam. Perilaku tersebut membuat tubuh tidak banyak bergerak. Video tersebut ada yang ingin memberikan informasi gitu ya, apa yang sudah kamu tonton gitu ya dari video grafis yang sudah kamu lihat. Dari nama dulu. Namaku Anissa. Oke, silakan. Terus obesitas adalah kelebihan berat badan karena tumpukan lemak yang disebabkan oleh makan makanan yang tidak sehat. Terus apa lagi Bu? Mengapa obesitas berbahaya? Karena itu dapat terjadinya penyakit jantung, penyakit diabetes, dan masalah pada otot. Oke. Jadi yang sudah kamu lihat di video grafis tersebut bahaya dengan obesitas karena obesitas berbahaya. Baik sekali, aplaus buat temannya. Nah, silakan lanjut ke LKPD-nya. LKPD-nya juga bisa kamu dapat gitu ya dari di Islamik ya. Sudah saya sematkan juga di tadi kan di bawah video grafis tersebut ada bagian bawahnya ya, ada LKPD. Silakan, sudah ketemu belum LKPD-nya? Sudah ketemu LKPD-nya? Ya, LKPD yogurt kulit buah semangka. Silakan diklik. Oke, buka dulu. Oke, LKPD-nya sudah terbuka? Oke, sudah ya. Nanti di LKPD tersebut ada beberapa pertanyaan, mulai dari pertanyaan dari video grafis gitu ya, kemudian manfaat yogurt gitu ya, terus ada pertanyaan juga, kemudian ada kulit buah semangka, ada pertanyaannya juga. Nah, nanti silahkan kamu diskusikan dengan kelompok begitu ya, mengenai permasalahan tersebut begitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan mendesain yogurt kulit buah semangka yang kamu buat gitu ya, untuk salah satunya makanan sehat yang dapat menahan lapar gitu ya, agar tidak terus-terusan beli camilan gitu ya, sehingga menyebabkan obesitas begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa dimengerti? Ya, silakan dimulai dengan kelompoknya. Untuk mendiskusikannya. Sidang kamu mendiskusikan konsep-konsep gitu ya yang sesuai dengan STEM gitu ya, antara lain konsep dasar bioteknologi, pemanfaatan mikroorganisme dalam pengolahan pangan, reaksi yang terjadi, serta kegunaan yogurt bagi kesehatan gitu ya. Kemudian dilanjutkan gitu ya, kalian menerapkan konsep yang telah diperoleh untuk merancang desain percobaan membuat yogurt dari kulit buah semangka, dan kemudian setiap kelompok akan menyajikan hasil rancangan kelompoknya dan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya gitu ya. Jadi kelompok yang lainnya saat temannya sedang menyajikan hasil rancangannya, mohon memberikan ini ya, tambahan-tambahan, masukan-masukan agar kelompok yang sedang presentasi gitu ya bisa memperbaiki atau mengetahui mungkin ada kekurangan dari kelompok tersebut begitu ya. Sampai sini jelas? Ya, oke. Silakan dikerjakan. Nah, nanti teman-teman di 12 IPA 1 gitu ya, nanti akan membuat LKPD-nya kan dalam bentuk tulisan gitu ya. Nah, nanti kamu mempresentasikannya dalam bentuk apa? Biar lebih mudah dipahami oleh temannya. Dalam bentuk apa? PPT. Oke, dalam bentuk PowerPoint ya. Silakan diskusikan dengan kelompok, mau bentuknya PowerPoint dari PowerPoint atau kamu membuat dalam bentuk aplikasi lain, mungkin dengan Canva gitu ya, silakan saja. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Terus Neng jangan lupa di kelompok itu ada nama latinnya ya. Nama latin kelompok. Nama latin kelompok. Setiap kelompok ditentukan kelompok. Nama latin apa? Ini virus Lactobacillus Escherichia coli. Udah habis. Escherichia coli.
Apa? Udah sampai mana? Yang bentuknya proyek 12/1. Tahu. Apa? Jadi berarti Adnan. Biar Azmi yang Setiap kelompok silakan uploadnya di link drive yang ada di Islamic yang judulnya proyek 12/1. Jadi nanti saat kalian mempresentasikan biar saya yang buka, itu saya bantu buka di laptop saya gitu ya. berarti Adnan ya. Di sini ya, di link drive itu. Wow. Oke teman-teman, di kelompok sudah mengupload semua belum di link drive-nya kalau sudah mengerjakan? Sudah ya. Link drive desain yogurt 12/1 judulnya begitu ya. Sudah. Semuanya sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, sekarang waktunya menyajikan hasil desain setiap kelompok. Berarti kalian harus mempresentasikan. Siapa yang ingin mempresentasikan lebih dulu, kelompok mana? Silakan angkat tangan kelompok mana yang ingin mempresentasikan lebih dulu. Oke, kelompok berapa ini? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 6. Nama latin hewannya apa kamu? Oke, itu nama Indonesia Pak. Oke, dari kelompok semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu pemanfaatan kulit mangga dalam pembuatan yogurt. Kenapa manfaat yogurt dalam mengatasi obesitas? 1. Melancarkan sistem pencernaan. 2. Menurunkan berat badan. 3. Meningkatkan jumlah kalori yang terbuang. Pertanyaan selanjutnya berdasarkan artikel di atas sebutkanlah, yaitu bagaimana cara diet dengan mengkonsumsi yogurt dengan benar. Di sini ada alat dan bahan untuk pembuatan yogurt dari kulit semangka. Terus teknologi yang digunakan dan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama, kita sebagai luar dari kulit semangka boleh Desain pembuatan yogurtnya dengan kelompok gitu ya. Mungkin teman-teman dari kelompok lain ingin bertanya atau mungkin menambahkan gitu, ada bagian-bagian yang mungkin perlu diperbaiki dari kelompok yang sedang mempresentasikan, yang telah mempresentasikan. Silakan kelompok yang mana yang ingin bertanya, menanggapi. Oke, kelompok 1 apa tadi nama latinnya ya? Kelompok apa ini? Tyrannosaurus Rex. Ada pas cara pembuatannya campurin apa yogurt sama filteran semangka kan, itu perbandingannya berapa sama berapa? 2:1. Oh, perbandingan Antara filteran sama yogurt. berapa perbandingannya? 2:1. 2:1. Ada pertimbangannya nggak membuat 2:1 itu? Karena kandungannya lebih besar. Oh gitu ya. Kamu dari kelompok kamu melihat kandungan atau manfaat dari kulit buah semangka. Oke. Ada lagi dari kelompok yang lain yang ingin menanggapi? Oke, silakan. Dari kelompok apa ini?
Kelompok ikan teri. Kira-kira nanti hasilnya teksturnya kental yang padat gitu atau yang cair? Kira-kira aja menurut Terdengar tidak kalian. ulangi. Oh ulangi ya. Ntar kira-kira hasilnya teksturnya kayak gimana? Yang cair atau yang padat lebih kental? Itu hasilnya Yogurt yang dihasilkan cair. Jadi kalau di pasaran itu kan biasanya kita dapat, coba mungkin ada nggak yogurt yang ada di pasaran gitu ya? Kamu itu lebih kemana gitu ya? Yogurt yang kayak Cimori jadi lebih cair gitu ya? Oke. Sepertinya mungkin itu yang akan dihasilkan. Oke. Dari kelompok applause untuk teman dulu yang sudah mempresentasikan. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil desain kelompoknya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Nah, mudah-mudahan dari kelompok yang sudah mempresentasikan nanti saat melakukan praktikumnya tidak ada kendala, gitu ya, dan bisa dilaksanakan dengan baik, gitu ya. Kelompok selanjutnya ya untuk mempresentasikan, siapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok yang mana? Saya tidak akan tunjuk ya, silakan yang mau lebih dulu, gitu ya. Nanti ada sesuatu dari saya gitu ya untuk kelompok yang aktif, gitu ya. Silakan yang ingin mempresentasikan kelompoknya. Ada yang ingin mempresentasikan? Yang ingin mempresentasikan selanjutnya? Oke, dari kelompok sini. Oke, silakan. Ini nama latin hewannya apa? Oke, ya nama Indonesianya apa hewannya? Apa? Kerang hijau. Kerang hijau. Oke, silakan. Kenapa pilih kerang hijau? Karena judul kartu saya itu. Oh, judul kartunya berkaitan dengan judul kartu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pernaviridis akan menyampaikan tentang pemanfaatan kulit semangka sebagai pembuatan yogurt. Bahaya obesitas bagi remaja. Yang kedua, pemanfaatan kulit semangka dalam pembuatan yogurt. Bahaya obesitas bagi remaja. 1. Apa yang dimaksud dengan obesitas? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, silakan tanggapan dari kelompok yang lainnya. Ayo silakan dibantu temannya. Mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki atau mungkin juga kamu perlu tahu untuk perbaikan dalam kelompok kalian. Gitu ya. Silakan yang ingin bertanya. Kelompoknya ikan teri, gitu ya. Coba nama latinnya. Nama latin ikan teri. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Kelompok yang Dirman, silakan disimak pertanyaannya ya. Pertanyaannya, perbandingannya itu kira-kira sama gak sama kelompok yang sebelumnya? Sama ya, Perbandingannya Filtrat sama yogurtnya. Oke, filtrat dengan yogurt dari kelompok ini berapa perbandingannya? Sama-sama yang kelompok sebelumnya. Kalau perbandingannya sama itu ada ini nggak perbedaannya kayak kelebihannya gitu dari yogurt kalian? Bisa dipahami, dijelaskan. Kita tuh kayak kita pakai skim milk gitu kan. Terus apa sih namanya? Karena kita ngelakuin observasi, jadi mungkin jadi kelompok kita itu bakal menghasilin yogurt yang lebih creamy, terus rasanya juga manis, enak gitu. Ininya lebih enak. Sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan lagi? Udah, oke cukup. Oke, silakan ditutup dari kelompok Pernaviridis. Ya dari kami, mohon maaf yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, setiap kelompok sudah mempresentasikan desain kelompoknya, gitu ya. Sudah diberikan masukan dari kelompok-kelompok yang lain, ya, sudah ditanggapi oleh kelompok yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti di kegiatan berikutnya, ya, kamu dengan kelompok bisa mengaplikasikan desain kelompoknya, gitu ya, desain
berikutnya gitu ya. Kemudian dilakukan di lab biologi, silakan dilakukan dengan kelompok gitu ya di pertemuan berikutnya. Nah, sesuaikan gitu ya alat dan bahan gitu ya dengan desain kelompok kalian masing-masing. Nah, jadi nanti kamu lihat dulu alat dan bahan apa yang ada di laboratorium dan yang tidak ada di laboratorium dengan alat dan bahan yang sudah kamu desain, begitu ya. Sampai sini ada ditanyakan tidak? Tidak, mengerti semua? Oke, gitu ya. Jadi kalau alat dan bahan yang tidak ada di laboratorium, silakan kalian bawa sendiri dari rumah masing-masing. Silakan bagi pekerjaannya dengan kelompok. Siapa yang membawa ini, siapa yang membawa itu, begitu ya. Kemudian kerjakan di laboratorium dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Dengan satu lagi higienis, gitu ya, steril. Jadi agar yogurt yang dihasilkan juga memang benar-benar sehat, begitu ya. Berdasarkan desainnya kamu, gitu ya, menciptakan yogurt yang sehat, begitu ya, enak, gitu. Kemudian salah satunya mengatasi obesitas, gitu ya. Saya lupa. Jangan lupa didokumentasikan setiap proses pembuatannya dengan video atau foto-foto langkah kerja yang kamu lakukan di laboratorium, gitu ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Dimengerti? Mengerti. Ya. Silakan siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan kita hari ini atau merefleksikan, gitu ya, kegiatan kita hari ini. Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang pemanfaatan kulit semangka sebagai filtrat dan fermentasi yogurt dari bakteri Lactobacillus. Terus kita juga dapat mengetahui pemanfaatan yogurt sebagai pencegahan obesitas. Ada lagi? Udah. Cukup. Oke. Terima kasih Alia Mutiara ya dari kelompok ikan teri. Tadi nama latinnya saya lupa. Ulang lagi. Apa? Oke ya. Nah, terima kasih ya sudah menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Jadi benar sekali ya Alia Mutiara dari kelompoknya gitu ya sudah menyimpulkan kegiatan kita bahwa kita sudah belajar pengertian obesitas, gitu ya, bahaya obesitas, bagaimana cara mengatasi obesitas, gitu ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari penerapan bioteknologi konvensional yang bisa kita terapkan, kita bisa lakukan, gitu ya, dengan membuat yogurt sederhana, gitu ya, dengan memanfaatkan mikroorganisme, gitu ya. Jadi mikroorganismenya dari apa? Bakteri, ya, bakterinya bisa kita ambil dari plain yogurt, gitu ya. Kamu tambahkan dengan tambahan ekstrak kulit buah semangka yang banyak manfaat, gitu ya, bagi sistem pencernaan. Nah ini mudah-mudahan bisa mengatasi salah satu masalah obesitas bagi kesehatan, karena memang yogurt ini insya Allah bisa memberikan dampak baik buat kesehatan tubuh kita, gitu ya. Oke, cukup ya kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya kalian bisa melakukan praktikum dengan baik, gitu ya. Kemudian diuji organoleptik kalau sudah membuat yogurtnya, gitu ya. Kalian melakukannya dengan langkah-langkah, gitu ya, alat dan bahan yang sudah kalian desain dengan kelompok. Oke, terakhir ya asesmen. Ada asesmen ya, silakan buka kuisisnya. Boleh buka handphonenya.
Tersikik ya, ada Raihan, Zaki Zaidan dan Nugraha Hadi, silakan maju ke depan. Iya, sama-sama. Satu lagi. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah bersemangat. Saat presentasi teman-teman yang lain silakan pelajari kembali gitu ya soal-soal latihan soal tersebut dan ini juga sudah baik ya. Hanya tadi yang tercepat aja gitu ya. Jadi kan kalau kuisis yang tercepat gitu ya. Tercepat dan terbenar gitu ya. Saya yakin teman-teman semua sudah benar. Hanya kurang cepat gitu ya. Nah, untuk kelompok terbaik ya, ada kelompok terbaik yang selalu bertanya gitu ya, yang sudah selalu menanggapi temannya saat menyajikan presentasi, diraih oleh kelompok tadi siapa kira-kira yang kelompok 3 kelompok mana tadi? Kira-kira mana ya? Kalau nggak bisa tak jahit sesuai dengan diskusi kelompoknya gitu ya, dilakukan di laboratorium. Sekali lagi metode saintifiknya, jadi alat dan bahannya digunakan gitu ya, kemudian kamu safety-nya gitu ya, kebersihannya begitu ya, harus diperhatikan. Sampai sini kita tutup pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Kemudian di pertemuan berikutnya kalian juga diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan proyek kita gitu ya, pembuatan yogurt tulis buat semangat. Oke, ketua kelas Bima mohon disiapkan terlebih dahulu untuk berdoa sebelum kita menutup pelajaran kita. Oke, berdoa, kalau berdoa sikap berdoa ya, mohon dilaksanakan ya. Silakan kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Kita belajar, sebaiknya kita berdoa dimulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Silakan ambil air wudhu dan laksanakan sholat zuhur. Udah masih waktunya masih jalan. Ibu